Ya, pengamat mengatakan timnas Indonesia makin solid saat lawan Irak dan Filipina. Dan breaking news, Sinteyong konfirmasi ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Dan mantan asisten Park Hang-seo mengatakan Vietnam kalah segalanya dari Indonesia. Yang terakhir, pelatih Filipina mengatakan sesumber bisa jegal langkah Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di Kamus Bola. Ya, timnas Indonesia diprediksi semakin solid dan bertenaga saat tampil dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Pada Juni nanti Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina. Kemudian pengamat sepak bola nasional yang bernama Muhammad Kusnaini meyakini tim Garuda akan tampil semakin solid. Sisi positif yang sudah terlihat dari dua pertandingan kemarin, kita punya pertahanan yang solid ya, kata Kusnaini. Nah, kalau di tengah utuh materi pemainnya, ini akan lebih kuat sehingga membuat kita main yang lebih solid lagi. Dan timnas akan lebih bertenaga ketika melawan Irak dan juga Filipina, ujarnya lagi. Menurut lelaki yang biasa disapa dengan bungkus ini, permainan Indonesia kurang begitu optimal ketika melawan Vietnam di Jakarta dan Hanoi karena kondisi dan situasi. Saat main di Jakarta, 2 pemain baru belum bisa tampil dan 2 pemain baru masih dalam proses adaptasi. Sedangkan di Hanoi, beberapa pemain utama terserang penyakit. Di pertandingan pertama secara tim kita main lebih solid sebenarnya, kurangnya hanya di lini depan saja. Dan di pertandingan kedua kita punya lini depan yang lebih baik, kata Bungkus. Ya, peran Ragnar Oratmangun, kata Kusnaini, sangat vital dalam lini serang Indonesia. Inilah yang membedakan antara laga di Jakarta dan Hanoi. Dan pada saat yang sama Tom Haye kerja double. Ada Ragnar sebagai gelandang serang yang bisa beroperasi melebar. Akan lebih ideal lagi kalau dia main di belakang striker. Dan di sisi lain kita kekurangan pemain di pertahanan. Akibatnya Tom Haye nggak punya pendamping yang pekerja keras ya. Haye ini pengatur serangan tetapi nggak bisa sendiri. Ditambah nggak ada Ivar Jenner, katanya lagi menganalisis. Adapun kinerja Jay Itzes sangat diapresiasi. Pemain Venezia FC ini menjadi tembok yang kukuh sekaligus pemberi komando pertahanan yang apik di lini belakang Indonesia. Di pertandingan pertama, Vietnam bahkan tidak ada shot on target. Pertahanan kita dengan Jay Itzes itu solid sekali ya. Dan saat tandang, peluang itu rata-rata syuting dari luar. Bahkan mereka main umpan silang itu bolanya nanggung karena mereka susah mendapatkan ruang. Nathan Choaon main solid di Vietnam, makanya mereka sulit main bola silang, kata Kusnaini. Ya, saat ini timnas Indonesia menjadi runner-up grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Tim asuhan Sinteyong ini hanya butuh 1 kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengkonfirmasi ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Hal ini pun disampaikan oleh Sinteyong setibanya di tanah air setelah mengantarkan timnas Indonesia menang 3-0 atas timnas Vietnam di Hanoi. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya atas dukungan yang diberikan, kata Sinteyong. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya. Ya, kehadiran pemain-pemain naturalisasi memang membuat timnas Indonesia semakin kuat. Keberadaan 2 pemain Liga Eredivisie, Tom Haye serta Ragnar Oratmangun, langsung mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Terbukti keduanya tampil impresif sekaligus membantu timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Stadion Medion. Di laga debutnya, Tom Haye mencetak assist sedangkan Ragnar Oratmangun mengemas 1 gol. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa saja pemain yang akan dinaturalisasi sebelum Juni 2024? Nama-nama pun bermunculan. Seperti Michel Gas dari FC Twente, Kevin Dix dari FC Copenhagen, Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, Jairo Ritwell dari Crystal Palace, dan Oli Romeni dari FC Utrecht berpotensi didekati oleh PSSI. Kelvin Verdong sudah ditemui oleh Sinteyong kelar laga NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada awal bulan ini. Sementara itu, Oli Romeni juga sudah mengadakan pembicaraan dengan Erick Thohir. Dalam pengakuan Oli Romeni, ia masih harus berpikir apakah akan menerima tawaran dari PSSI atau tidak. Kevin Dix beberapa kali diketahui menyukai unggahan akun timnas Indonesia dan Erick Thohir. Lalu bagaimana dengan Michel Garcia? Bek tengah tangguh ini merupakan target lama PSSI. Ia pun sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Lalu untuk Jairo Ritwell sempat beredar kabar jika gelandang berusia 27 tahun ini telah bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Jika nama-nama tadi bergabung, maka skuad timnas Indonesia bakal mengerikan saat bersua dengan Irak dan Filipina
di dua laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga ini akan digelar di Indonesia, tepat kontra Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni nanti. Dan masih di informasi bola yang lainnya. Ya, kekalahan Vietnam dari Indonesia disorot Bae Ji-won. Mantan asisten pelatih Park Hang-seo di Vietnam ini menilai The Golden Star Warriors tampil mengecewakan. Timnas Indonesia tampil dikdaya kala bertandang ke markas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa kemarin. Pasukan Sinteyong berpesta 3 gol tanpa balas. Jay Itses dan Ragnar Oratmangun membawa Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Kemudian gol Ramadan Sananta di injury time paruh kedua memastikan Garuda menang 3-0 atas Vietnam. Hasil ini membuat para penggemar Vietnam terkejut. Bukan apa-apa, tim mereka terakhir kali dikalahkan Indonesia di Stadion Midin pada 2004 alias 20 tahun yang lalu. Ya, pelatih Vietnam Philippe Troussier langsung dipecat usai laga kontra Indonesia. Padahal dia baru setahun membesut The Golden Star Warriors menggantikan Park Hang-seo pada 2023. Kekalahan Vietnam dan Indonesia mendapatkan komentar dari mantan pelatih fisik mereka di era Park Hang-seo, Bae Ji-won. Dia menilai Nguyen Philip CS tak berdaya di hadapan Indonesia meski main di kandang sendiri. Ya, meski punya keunggulan sebagai tuan rumah ya, timnas Vietnam masih tidak berdaya. Mereka menunjukkan performa yang mengecewakan. Pergerakan antara pemain Vietnam tampak tidak konsisten dan menyebabkan jarak antar lini yang tidak sehat. Hal inilah yang membuat mereka tidak mampu menekan lawan mereka secara efektif, kata Ji-won. Bermain tandang memaksa Indonesia proaktif, bermain solid dan fokus pada pertahanan yang besar. Kalah di leg pertama membuat Vietnam bermain lebih ngotot di leg kedua dan Indonesia pun juga sudah siap menghadapinya. Ujarnya lagi. Bae Ji-won pun menyoroti mental pemain Vietnam usai gol dari Jay Itses. Permainan Vietnam menjadi lebih tidak sabaran dan akhirnya dimanfaatkan Indonesia untuk menambah gol. Setelah gol pertama, Vietnam mulai menunjukkan ketergesaan. Mereka bermain tidak sabar dibandingkan memilih gaya permainan yang tenang, menekan dan bertahan proaktif. Hal itu ditunjukkan lewat tembakan jarak jauh, crossing dan umpan panjang untuk melancarkan serangan. Ya, akibatnya sangat sulit menciptakan peluang nyata menuju gawang Indonesia. Yang jelas, Vietnam kembali dikalahkan oleh Indonesia dalam hal ritme, gaya permainan dan juga taktik, kata Bae Ji-won. Dan yang terakhir, pelatih Filipina Tom Saintfiet yakin timnya bisa mengalahkan timnas Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Filipina kini berada di posisi dasar klasemen Grup F dengan mengemas 1 poin dari 4 pertandingan yang dilakoni. Filipina berada di bawah Vietnam yang menduduki peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin dan timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan mengemas 7 poin. Filipina masih punya 2 pertandingan sisa di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Filipina akan bertandang ke Vietnam pada 6 Juni dan Indonesia pada 11 Juni nanti. Ya, bermodal hasil imbang melawan tim Merah Putih di kandang dengan skor 1-1 pada November lalu, Tom Saintfiet yakin bisa mencuri kemenangan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Kami bisa mendapatkan 7 poin dan jika kami mendapatkan 7 poin, itu berarti kami harus mengalahkan Indonesia saat tandang dan sepengetahuan saya head to head dihitung sebelum selisih gol ya. Jadi jika kami mengalahkan Indonesia dan mereka bermain imbang di sini, artinya kita akan lebih unggul dari Indonesia. Dan selama kami masih punya harapan, ya selama kami masih hidup, kita tidak akan mati, kata Saintfiet menambahkan. Pada pertandingan terakhir, Filipina memang dipantai dengan Irak dengan skor 0-5 pada Selasa 26 Maret lalu. Saintfiet pun menyesalkan atas kekalahan besar tersebut. Ini merupakan kekalahan terbesar saya dalam hidup saya sebagai pelatih. Sebagai pemain, saya sudah mengalami kekalahan besar, namun sebagai pelatih, saya tidak punya banyak pengalaman kalah seperti ini. Ya, saya sangat kecewa, tapi saya juga sangat menyesal, kata pelatih asal Belgia tersebut.